Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita bersama Ngopi Yuk, ngobrol Oke. seputar permasalahan Islam. Ya, Nah, bersama saya ada Dani. Di Gua samping aja. saya ada Ustadz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang lagi kumpul dengan Pak Dani. Alhamdulillah. Finally ya, Berapa kali akhirnya. bolong Ya, berapa kali bolong. Akhirnya. Alhamdulillah. Selamat sembuh, Pak. Alhamdulillah. Cuman teman kita nih satu nih, audio kita nih, editor Ya, kita nih Beliau lagi agak sakit juga ya. sedikit Ada gangguan ini nih apa? Ya gue jompo. Kabel kejepit. Gue jompo. Ya, sebelah kanan saya seperti biasa Bang Japran. Yoi. Ya, doakan ya sembuh ya. Amin. Semoga lekas sembuh. Oke, Tat. Nih kita mau ngebahas mengenai kiamat nih, Tat. Ya. Mantap. Sebenarnya hari kiamat itu tuh seperti apa sih, Tat, sebenarnya? Gambaran Ciri-cirinya dulu seperti lah. apa ciri-cirinya nih? Atau ciri-cirinya dulu deh. Ciri-cirinya dulu deh. Atau jangan-jangan kita sekarang udah masuk nih ciri-cirinya. Hmm. Nah, itu gimana sih, Tat? Kenapa lu bisa berbicara kayak gitu Pak Dani? Pasti ada sesuatu kan? Karena dapat bisikan dari seberang sana. Kan gue kelihatan gue cari tema jadinya iya, kan. iya. Ya kita melihat ya hampir tiap hari sepertinya selama bulan Januari ini Januari. ulama-ulama kita, guru-guru kita itu dirindukan Allah. Allah lebih menyayangi mereka. Jadi mereka lebih dulu untuk dipanggil. Akan tetapi di balik kepergian mereka kita kehilangan istilahnya ya, guru yang menuntun kita gitu loh. Jadi kita merasa kehilangan. Terus setelah kehilangan guru, lalu kita dihadapkan dengan ujian-ujian, gempa, banjir bandang. Tadi sore itu di mana? Wonogiri ya? Wonogiri, angin puting beliung, itulah. Gue sih merasanya kayak itu sebuah, kalau misalnya gempa banjir itu kayak kiamat sugro lah. Tapi yang ketika nongol berita-berita ulama-ulama dicabutin tiap hari, gue takut. Gue bukan takut ininya. Wah, kiamat men. Dan lu bagian yang mananya ya? Itu gue takut John. Asli. Nah itu dia. Betul. Nih kita sudah melihat fenomena-fenomena itu mungkin dari sudut pandang Ustadz nih, Tat. Ya, terutama dari kita juga kehilangan teman kita ya kemarin ya, Ustadz Nur Zaman, Guru kita, sahabat kita, Ustadz Nur Zaman, teman kita juga. Suka bercanda beliau sama kita, insyaallah. Baru tadi pagi ya saya ikut ke kuburan beliau. Ya shock juga sih gitu loh. Malam-malam ditelepon Pak Dani, udah liat grup belum? Belum nih. Ya mungkin itulah yang kita rasakan lah. Suara gede. Ya yang kita rasakan ya Pran ya. Jadi kita ngangkat tema kiamat nih. Mungkin gimana nih, Tat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bener ya Pak Dani ya, dimulai dari abang kita beberapa tahun yang lalu ya. Arifin Ilham pembuka buat saya ya. Buat saya sih seperti ngebuka jalur. Tiba-tiba mulai nih sahabat-sahabat yang lain, ustadz-ustadz yang lain, guru-guru kita yang lain mulai pada dipanggil oleh Allah ya. Yang paling marak ini ya di bulan Januari ini ya. Hampir setiap hari ada informasi Habib, ustadz, ulama-ulama kita ya, baik di lingkungan terdekat kita ya. Pesantren ada yang kebakaran, gedungnya intinya roboh. Intinya Allah sudah banyak menjemput para ulama kita gitu ya. Nah ini kalau dikaitkan dengan kiamat, jelas ini menjadi suatu hal yang membuat kita sedikit berintrospeksi diri nih. Ya makanya Bang Japran dah saat kita bahas kiamat aja Ustaz. Kenapa gitu ya.
Nih ustadz-ustadz kita banyak yang meninggal nih. Ditambah lagi gambaran pandemi yang nggak kelar-kelar gitu ya. Iya. Iya, betul. Gitu. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sama-sama sudah pernah dengar bahwa sudah tahu bahwa di antara ciri-ciri kiamat adalah dengan dicabutnya ilmu dari muka bumi ini. Ya. Bagaimana dicabutnya ilmu dari muka bumi ini? Ya mungkin ini yang proses yang kita rasakan sekarang Bang Japran ya. Iya. Orang-orang pinter kita, orang-orang yang mengerti agama di sisi-sisi kita nih dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang artinya kalau saya sendiri ngerasa ya bahwa kalau disebutkan salah satu sahabat kita atau ustadz kita gitu ya, ente sebutkan, pasti saya akan bilang belum semua ilmu dia ditransfer ke aneh atau Iya, kita iya. belajar Jelas. sama dia gitu. Jelas. Itu Ya, tahun kita juga belum puas nih untuk mendengarkan Ya. ya ilmu-ilmunya dia gitu loh. Iya. dan dengan almarhum Syekh Ali, Cali Jaber. gua tuh pernah datang, lama banget itu gua melihat dia ceramah atau ketemu dia di Sunda Kelapa. Waktu itu sempat iktikaf. Iya, iya. Dulu lagi benar-benar, Hmm. ya kan? Ria kan nih? Iya kan udah lama kan. Terus habis itu 2 tahun lalu, 2 tahun apa pokoknya setahun 2 tahun beberapa tahun belakangan ini gue mikir ya. Gue bilang sama nyokap gue, Mi kayaknya abang pengen belajar ngaji dari awal deh. Walaupun gue bisa ngaji tapi kan gue pengen ngulang tuh kan beliau buka kelas ini ya. Maksudnya kelas apa? Kelas ngaji gitu Ya, kan. Tahsin. Nah Tahsin ya tuh, Tahsin. Berharap tuh ketemu dengan beliau gitu. Maksudnya beliau yang mengajarkan itu. Tapi ya Allah berkata lain ya, gue belum sempat belajar tahsin ke dia, belum sempat ketemu sama dia, tapi ya udah ketemu, udah dipanggil Allah duluan gitu. Itu sih yang gitu. Kalau danau di mana? Danau di Arab tuh apa namanya? Yang ciri-ciri itu kiamat? Tiberias tuh. Oh ya udahlah ya. Tapi di depan mata loh. Negeri sendiri loh. Waduh, takut. Ya, Udah ulama banyak yang meninggal ya Bang ya. Tambah lagi Masya Allah sekarang Tiap bencana hari, bencana tiap hari. Bencana kita dengar lagi rapat sekali ini. Iya. Dan bukannya berkurang, makin lama makin besar gitu ya. Nah ini kan sebenarnya banyak introspeksi buat kita ya. Mungkin kalau buat diri kita pribadi, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri terjauh atau ciri-ciri yang dalam kategori banyaknya dulu ya. Ada 21 ciri kiamat itu akan dihadirkan oleh Allah. Ya. Di antaranya yang pertama itu anak-anak lebih besar marahnya ketimbang orang tua. Oh iya sih. Jadi bisa dikatakan anak-anak ini tuh ngelawan orang tua. Lebih banyak Atau gimana nih? Iya. Melawan orang tua. Ya sekarang gini Pak Dani ya, kita lihat kalau dari ciri-ciri tersebut itu kan tergambar banget ya bahwa itu sudah mulai nampak di kehidupan kita. Ya, karena orang tua sekarang itu di dalam Al-Quran kan untuk mengatakan saja kita tidak boleh. Ya, tapi kecenderungan anak-anak sekarang itu adalah ketika mereka menentang orang tua, mereka mengatakan ini adalah debat ilmu kepada orang tua. Padahal kita kalau ngomong saja sama orang tua nggak boleh gitu kan. Harusnya kita berbuat yang birrul walidain ya, berbuat yang terbaik pada orang tua. Jadi kalau kita pun ada apa yang kita sampaikan kepada orang tua, ya sampaikan dengan cara yang baik. Ya bukan dengan cara membentak atau kita marah sama orang tua. Bahkan nggak cuma marah sekarang. Betapa murahnya nyawa orang tua dibunuh oleh anak sendiri gitu ya. Dilaporin. Ya banyak tuh belakangan ini kasus seperti itu juga kan. Ya ciri-ciri panjangnya itu banyak ya. Mungkin kita bisa kupas dikit-dikit buat kita berintrospeksi. Yang pertama tadi ya amarahnya anak-anak ini jauh lebih tinggi daripada orang tua. Ya terus bentuk-bentuk pergaulan juga semakin semrawut ya. Terus ada yang membuat kita sedikit tercengang itu adalah ketika dikatakan dulu ada hujan yang dapat membakar, kan kita nggak masuk
Gimana, gimana? Bakar. Hujan asam. Hujan Ya, hujan yang yang dapat asam. membakar. Iya. Hujan asam tuh. Hujan asam. Bang Asam Japran. atau asap? Asam, Asam. asam. Oh, asam. Ya, Iya, asam. Ya. Itu hujan asam udah rame tuh diomongin juga ya Udah sekarang beberapa kan. kali. Jadi dengan kondisi sekarang, fenomena sekarang itu nggak semua air hujan yang turun itu mempunyai manfaat seperti bagaimana berkahnya dulu gitu ya. Oh. Tapi sekarang karena sudah banyaknya zat-zat yang ditaburkan di atmosfer kita, maka yang terjadi adalah Hujan hujan-hujan asam. asam. Kondensasi, polusi, karbon dioksida, terus dengan awan-awan gitu kan, Ini berkondensasi segala macam. ini nih. Lagi dia. bener nih. Lagi bener. Lagi bener nih. Lagi bener. Kayaknya Bener atau enggak dia lagi ini brand image dia. Iya, iya, kayaknya iya. gini. Apa self image kok brand image. Dia mengalami saraf kejepit, salah urat, tapi ternyata membenarkan di otaknya gitu. Salah. Otak gue jadi nggak kejepit dong. Asli sakit, berarti men. gini terus saya Bran. Jangan dong. Gue Itu- jompo coy, gila. Ya. Tapi kalau lagi begitu tuh berkurang gitu. Jumawa itu berkurang. Iya. Ntar jadi cari celah juga keluar lagi gue. Lanjut, Ya. Bat. Kemudian juga orang-orang yang jahat bertebaran di muka bumi. Di samping tadi anak-anaknya sendiri, tapi orang-orang jahat juga bertebaran di muka bumi. Ya sekarang begal di mana-mana. Kemudian orang menghalalkan segala cara untuk mencari kehidupan. Kan di akhir zaman itu nanti orang tidak lagi memperdulikan antara halal dan haram. Ya. Yang haram aja susah coy. Ya sekarang kondisinya sekarang berapa tahun yang lalu kita sudah mensosialisasikan tentang riba pun sampai sekarang riba masih malah masih. beredar Ya, di mana-mana gitu betul. kan. Belum lagi yang memang bentuknya adalah kejahatan yang sifatnya to the point. Opsi yang paling Ya. mudah sih riba tuh. Iya, benar. Yang to the point apalagi sekarang Dalam keuangan ya, hal Iya, keuangan iya, tuh opsi paling gampang opsi banget. paling mudah Ya. saat ini riba. Pertolongan di mana-mana ribet. ya, Tiba-tiba cuma gesek. kan sebenarnya ancaman-ancaman tentang riba sendiri kan juga sebetulnya cukup mengerikan lah ya ya. dalam agama kita ya. Itu saya pernah ya pengalaman ikut sama Ustadz Arifin Ilham almarhum, ya mudah-mudahan Allah merahmatinya. Waktu ada training judulnya tuh bisnis sukses tanpa riba. Wah kan tertarik banget gitu ya. Iya. Tapi begitu kita masuk itu kayak dijitakin Pak. Salah, semua salah. Waduh, masalah itu ya. Nah nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan coba kupas Ya. riba tersendiri ya. Boleh tuh. Makanya menarik juga tuh ya. Bis ATM colek susah Ya. sih. Itu yang sifatnya adalah sistem. Nah, Yang sifatnya terang-terangan pun banyak sekarang. Kayak misalnya pencurian, hmm. kemudian perampokan, begal dan lain sebagainya kan Iya. sudah mulai bertebaran di muka bumi ya. Sekarang kita nggak usah bingung-bingung mau mencari informasi kejahatan tuh nggak usah susah. TV aja sudah menayangkan sendiri. Oh, Ya. jangan salah. Di sosial media Wah, itu lebih Ya. kejam. lebih banyak lagi Itu ya. lebih kejam. Ya itu artinya Berita-berita yang tak terselubung sama media-media lain kena Iya. itu. ya artinya semakin luas lah ya dan semakin banyak orang-orang yang mulai melupakan ajaran yang sesungguhnya dengan kondisi ya keadaan mungkin ekonomi yang sulit, keadaan juga kebijakan-kebijakan para pemimpinnya juga mungkin membuat mereka nggak bisa bergerak. Akhirnya pelariannya ke sana ya. Atau mungkin juga nggak menutup kemungkinan ya bisa jadi justru kejahatan-kejahatan itu disusun oleh para pembesar-pembesar di muka bumi ini, kita wallahu alam, kita nggak tahu ya. Mulai deinya. No comment. Kalau gitu Tahan, Bang Japang tahan. deh, Bang Japang deh, Tahan, Bran, tahan. Ya, kemudian orang-orang yang berkhianat dipercaya. Ya. Ini juga kalau didalemin Bang, kita bisa ngomongin siapa aja nih Bang ya. Ya, Udah ya. artinya bagi para pemimpin, calon pemimpin, ya, ketika dipercaya, ingat suara yang mempercaya adalah suara-suara rakyat, suara orang banyak. Ketika dipilih, ya, coba lagi promosi itu jangan suka umbar-umbar, berbicara yang sesuai kemampuan. suka berlebihan. aja, betul ya. Akhirnya Muka gue boleh di blur nggak sih? enggak, kan kita nggak ngomongin Kan enggak. nggak ngomongin merek nih Bang ya, cuman kita ngingetin nih, ketika kita berbicara yang di luar dari apa yang kemampuan kita, begitu jadi
akhirnya nggak terlaksana, dianggapnya Nah. berkhianat ini, Ingkar Ya. janji. ingkar janji ya. Kenapa nggak berbicara yang normal-normal aja, Tapi kan yang bisa, semampu kita. bisa jadi awalnya bisa nih, tapi berjalannya dengan Udah. ini Udah. Bisa, yang penting kan Gue tahu ngarahnya kemana lo. kan gue lurusin. tapi Iya, kan iya, tapi iya. kita di sini kan juga harus yakin ya bahwa Iya. ketika kita menjadi pemimpin kita berhadapan bukan dengan orang-orang bodoh semua nih. Ya kadang-kadang di rakyat tuh banyak orang pinternya, apalagi sekarang Iya. bang media massa udah terbuka. Ya rakyat bisa menilai secara terbuka gitu. Makin kesini makin pinter lah orang-orang tuh ya. Jadi mana orang yang benar-benar mau kerja sama enggak tuh akhirnya terlihat gitu. Oke. Ya, apalagi kalau kemarin sempat rame-rame tuh, oh ini skenario, apalagi ada ya yang baru-baru ini deh ya, istilah-istilah pencitraan dalam kedukaan bencana juga kan, saya juga aduh sedih banget ya. Kita harusnya tuh udah dikasih bencana, kita harusnya tobat gitu Padahal ya. bencana itu merupakan salah satu ciri dari kiamat tuh. Atau teguran. Oh, teguran. Atau teguran buat kita ya, supaya kita tuh berintrospeksi kepada kesalahan-kesalahan apa sih yang sudah kita lakukan gitu ya. Bukan malah menjadi suatu momen buat mencari nama baik kita lagi di dalam kesulitan orang, harus kan begitu ya. Ini masih nyangkut nih ya. Yang ke selanjutnya, orang yang benar dianggap pendusta. Justru kebalik Oh, ya. justru orang yang seharusnya emang dia bener-bener, cuman dianggapnya itu adalah tukang bohong. Tukang bohong. Bah, Ya. oke. Jadi rancu jadinya. Jadi Jadi rancu. Iya, jadi seolah-olah orang yang benar itu dipublikasikan dia orang yang salah gitu kan, orang yang bohong. Jadi sehingga orang-orang memikirkan oh ini orang pembohong gitu. Padahal dia orang benar. Iya. Ya. Itu seperti kisahnya Imam Mahdi sepertinya. Imam Mahdi bukannya awal-awal datang seperti itu ya, Ya, dikisahkan. Bisa jadi nanti seperti itu ya. Atau yang ya mungkin contoh-contoh di negara kita kalau ada ya bisa aja kita angkat gitu ya. Atau di negara lain ada nggak Negara ya kayak dongeng lah Tat. Lu mah Udah ya, Oke ya. udah ya. Aduh, kan nyetrum kan. nyetrum gitu ya. Tuh kan. Mang ajab udah. Astagfirullahaladzim ya. Anak buah kayak gini. Ya maaf. Ya. Kemudian orang-orang akan lebih cenderung memutuskan silaturahmi. Ya. Tapi emang cara itu sih yang kalau gue jujur ya di kalangan anak muda gitu kan. Cara itu tuh cara memutuskan silaturahmi. Memutuskan kan banyak yang kita berusaha untuk yang anak muda nih zaman sekarang nih kayak kayak misalnya gue sama lu gitu Pak, gitu kan, kayaknya gue dibandingkan gue harus tiap hari keki terus sama lu gitu kan, deh gue blok aja semuanya gitu. Akhirnya kan. cabut aja gitu. Cabut aja gitu kan, gue nggak temenan. Kebloknya Instagram gue kemarin terlihat itu tersortir dengan sendirinya itu. Kan gue udah keblok tuh, terus bikin akun baru lagi gitu kan. Tuh kayak kersortir aja udah gitu. Oh terlihat mana yang benar-benar real temen, apa yang enggak silaturahmi, gitu. mana yang gitu. memutuskan silaturahmi. Oh. Itu Lebih bisa keblok kenapa bang? gue nggak ngerti postingan terlalu apa. radikal kali lu. Lu lihat postingan gue ngapain coba? Oke ya. Ya intinya sekarang lebih mudah lah orang untuk memutuskan silaturahmi apalagi Iya, dengan gadget ya. Ya. Main blokir aja maka kelar lah sudah. Hanya tinggal sekali klik blok udah. Iya. Nggak cuma Atau teman sama teman, barangkali keributan adik dengan kakak. Abang, Ya, bisa jadi mungkin suami dengan istri kali bisa jadi kayak gitu. tapi ya. maksudnya sesimpel kayak nggak usah ngeblok lah ya, itu terlalu kasar banget gitu, terlalu to the point banget gitu. Kayak yang gue nggak usah nge-follow sosial media lu aja, lu nggak unfollow gitu kan, itu udah memutuskan. udah mencoba Ya. untuk situ gitu kan. Kalaupun pada suatu hari harus ketemu mereka pun kayak yang oh iya bro ya oke sip udah cabut gitu. Cara halusnya lah. Ya formalitas lah, basa-basi lah ya. Kalau istilah zaman sekarang tuh menghindari toksik pertemanan. Oke. Gitu. Apakah itu termasuk? Iya, Termasuk termasuk. memutuskan silaturahmi kan? Tapi banyak yang Karena ngeselin sih kadang-kadang. dengan kondisi kayak gitu kan kita jadi malas bermain ke tetangga ya, karena semua udah nganggapnya udah gampang lah kita ngobrol di WA, padahal chemistry-nya kita ketemu gini kan beda. Iya. Iya. Beda banget. Rasa sayang dan yang kita apalagi salurkan kan jauh berbeda ya. Bahasa teks
itu tuh kadang susah diterjemahkan kadang-kadang. Kadang kita Asik. ngomongnya nggak marah, dia Disangkanya nganggapnya marah. Nah, gitu Iya. kan. Lo asik di dunia maya pun belum tentu di dunia nyata lo asik sih sebenarnya gitu. Ini sebenarnya sempat kita bahas belum ya ini? Belum. Kayaknya ya? Belum. Itu boleh juga tuh buat nextnya lah. Ya, Kemudian lanjut lagi, orang-orang yang berperangai buruk menguasai ekonomi atau perdagangan. Ya. berperangai buruk dalam arti perangai sesungguhnya itu raut muka atau Lebih ke Perangai arah- ini lewat perbuatan dia ya. perbuatan dan watak ya berarti ya. Ya. Hmm. Menguasai perdagangan. Makanya sekarang kan ada sisi plus dan minusnya dalam masalah globalisasi ini kan. Iya. Ya, ketika pasar semua dibuka bebas, akhirnya lihat pasar-pasar tradisional efeknya apa. Wah, itu jelas Ya. banget itu. Itu terlihat. Ketika aturan-aturan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan mengatur dari ekonomi menjadi suatu sistem yang salah, efeknya banyak sekali nih. Ya. Termasuk ketika kita berada di pedesaan, ya, saya sempat beberapa kali main ketika di sana dikuasai oleh tengkulak misalnya. Ya, ketika mereka nggak punya dipinjamkan, kemudian mereka minjam pada mereka, ketika mereka panen hasil panennya dikuasai mereka, tapi ketika panen itu dikuasai mereka, yang mengatur harga adalah mereka. Tengkulak Sehingga itu. petani itu nggak bisa mendapatkan Ngapa-ngapain itu. iya kelebihan. Tapi ini sistem kenapa? sistem tengkulak itu gue benci sih. Cuman mungkin gue berpikir milenial ya. Gue kalau berpikir untuk pasar global, menurut gue sih setuju, karena pada akhirnya beberapa company besar pun yang tidak bisa mengikuti gaya zaman sekarang gitu kan, itu akan ketinggalan gitu kan. Contoh beberapa perusahaan-perusahaan yang let's say kayak Nokia deh. Nokia kan dia tidak bisa untuk yang setahu gue tuh dia tidak bisa mengikuti perkembangan yang zaman sekarang, dia kayak tersisih gitu kan pada akhirnya gitu. Maksud gue kalau di market ini adalah harusnya ada educate ke masyarakat yang di bawah untuk gimana caranya mereka dagangnya secara global gitu kan. Ya dengan tren yang sekarang ini. Iya ya, dengan tren sekarang ini. Kalau misalnya dengan yang orang tua tidak mengerti gadget ya mbok ya anaknya itu. Gitu loh. Kalau ini mungkin versi milenial gue ya gitu. Ya. Lanjut lagi nih tentang kiamat nih. Kenapa tuh? Ya tadi kan. Ya dikuasai oleh Orang berperangai buruk. orang yang berperangai buruk gitu kan. Dikuasai ini dalam artian konteks tuh jangka yang sangat panjang, atau ada orang yang nguasain gak lama kemudian kejadian kiamat gitu, atau gimana? Karena kita kan selama ini masih belum begitu memperhatikan sekali ya Artinya mengenai menguasai ekonomi dunia ya. Yang kita tahu ya itu adalah negara barat gitu kan. Iya. Dan negara barat ya pasti plus minus, ada yang perangai buruk, ada yang enggak, dan segala macam gitu. Cuman yang dimaksud dengan ini secara dunia gitu ya, itu dikuasai beberapa satu orang atau beberapa orang nih maksudnya. Iya. Sekelompok ya Pak. Oh, sekelompok Ya. Jadi kayak misalnya gini, ya kita nggak usah tutup mata lah ya tentang masalah informasi-informasi yang beredar kan, termasuk masalah ini deh, masalah tren, bagaimana pengaturan tren, terus bagaimana pengaturan hiburan-hiburan itu kan sebetulnya sudah dikuasai oleh sekelompok orang yang bisa mengatur ini akan menjadi tren. Ya ini enggak, kalau mereka bisa ikut kelompok tersebut ya ini banyak sekali informasi-informasi yang tersebar di media sosial, media massa seperti media sosial ya, bahwa artis ini ikut di dalam kelompok ini gitu. Jadi dia tergolong jadi untuk yang diangkat kemudian dikenalkan oleh si kelompok tersebut gitu ya. Itu percaya sih gue kalau yang itu. Ya, jadi kayak brand ambassador ya berarti ya. Enggak kayak gue mau nyeting lu nih untuk pecah. Gitu. Ya paham. Ya, jadi sudah disusun strateginya sama beberapa kelompok gitu ya. Termasuk mungkin juga perekonomian gitu ya. Contohnya mungkin suatu negara gimana caranya supaya mereka bisa dikuasain sama kelompok tersebut gitu ya. Mungkin kelompok ini kalau mereka memiliki dana berlebih,
ketika negara tersebut membutuhkan bantuan ya dikasih aja dulu pinjaman. Oh, biar nanti Supaya nanti mereka lama-lama digrogotin sama si kelompok Ya, tapi A inilah misalkan. iya, kelompok A orang kan gitu ya. meminjamkan sesuatu pasti ada syarat tertentunya Oh dong. iya, syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuannya ini mungkin yang bisa disusupi oleh kepentingan-kepentingan si kelompok ini tersebut oke. ya. Contoh kasus tuh 2000, kalau nggak salah 2013-2014. Gue lupa namanya. Pada saat itu tuh ada orang nomor 3 pemegang emas, nomor 3 dunia pemegang emas. Entah apa alasannya gue lupa. Dia jual setengah emas miliknya. Itu grafik pasar jatuh tuh berapa ribu poin gitu ya. Itu jatuh banget itu tuh. Dan pada hari itu orang loss semuanya. Itu dengan ya seperti tadi ada sekelompok atau beberapa orang atau seorang yang bermain dalam tanda Nyeting petik lah ya. nyeting itu. Padahal 2013 2014 itu tinggal blok gue jual itu. Pagi itu orang stres. Ya itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh kalau penguasaannya dalam sisi jumlah keuangannya, Bang. Tapi kalau dalam sisi penguasaan sistem ini lebih berbahaya lagi. Iya, gitu. iya. Tadi Kalau penguasaan sistem lebih, tadi kalau misalnya udah jauh lebih bahaya gitu. udah Dan ngutangin, dia masukin sistem dia masukin pemikirannya mereka. Lama-lama jadi hak lama-lama milik. negara Dan tersebut pembahasan ngikutin ini, aja udah gitu ya. Serem. Ya kita harus terbuka lah ya. Kita sebagai warga negara juga kan harus berpikir nih. Iya, Kita iya. jujur aja terbuka di sini sama semua sohib yang beriman supaya kita harus lebih berpikir kritis ya. Karena negara ini adalah milik kita juga gitu Betul. ya. NKRI harga mati oke. Ya, maka kita jaga. Ya. Ini boleh nggak gue upload sih? Loh, kenapa? Bener, NKRI harus kita jaga. Benar, Iya, ya. iya. Masjid-masjid dihiasi, Bang, tapi hati-hati manusia telah menjadi kotor. Dihiasi, iya, hiasi bagaimana nih? Maksudnya dihiasi, dipercantik gitu? Iya. Iya, Pada semua. akhirnya gue pernah baca masjid akan semakin lama semakin besar, tapi orang yang datang kagak ada. Apalagi subuh ya? Contohnya kayak di sini nih. Apalagi ya. subuh. Contohnya kayak saya terbuka aja nih, mudah-mudahan sih jamaah sini juga pada tergugah gitu ya, sadar gitu ya. Curhat nih. Mumpung nih, ya, Curhat mumpung bisa dimunculin nama masjidnya gitu. Kenapa dia pada hari ini bongkar ya? Gue lagi berpikir untuk lebih bagus ya. Kenapa Ya, hari ini? Ini kita bongkar buat semuanya ya. Kenapa saya bilang buat semuanya? Karena contoh ketika waktu pandemi itu saya sangat senang sekali tuh. Oh, ini double nih, sangat senang sekali. Artinya senang bener nih. Ya. Kenapa saya bilang senang? Karena pada saat itu semua orang bilang, aduh, gue nggak bisa ke masjid. Oh iya. Termasuk orang-orang yang nggak pernah ke masjid, yang nongkrong, yang biasanya nggak pernah menginjakan kakinya ke masjid, dia nanya, ya, Bang, itu gimana tuh? Kita nggak bisa ke masjid. Ya, dalam hati saya berpikir, alhamdulillah. Ya. Mungkin gara-gara pandemi ini orang diingetin sama masjid gitu. Oh iya. Jadi rindu akan masjid semua ya? Semua akhirnya bertanya dengan masjid, meskipun dulunya menurut mereka mungkin sedikit sekali berbicara tentang masjid ya. Tapi begitu sekarang sudah diperbolehkan, ya alhamdulillah tuh. Yang tadinya Sepi. jamaah cuman 3 saf atau 2 saf gitu ya, sekarang jadi 6, Bang. Ya, jadi 6 nih. Karena kan jarang-jarang. Karena jarang-jarang. jarang-jarang. Karena dipasang jarak. Dipepet kan dipepet jadi 3 juga. Tetap segitu-gitu aja. Artinya apa? Orangnya itu juga yang masuk ke masjid. Ya. Ini teguran buat kita nih ya. Bahwa bersyukurlah buat orang-orang yang bisa mampu jalan ke masjid. Sebab banyak orang yang berkoar-koar ya, bisa nakukin gunung 3.000 meter di atas permukaan laut, tapi cuma naik ke masjid 100 meter aja nggak bisa. Berat ya. Artinya perjalanan Anda ke masjid jauh lebih berat daripada perjalanan ke gunung ya. Hebatlah orang-orang yang berada ke masjid ya. Kalau jalan ke kantor berjam-jam dijalanin tuh. Jalan macet kayak apa juga dijalanin. Cuan. Iya, ya. Dan on time lagi ya Tat. Iya, on time gitu ya. Telat dikit tuh takut ya. Padahal mereka lagi ngejar rezeki ya. Iya. Yang ngejar rezeki, padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah juga gitu kan. Nah, itulah. Lagi giliran kalau ke masjid, zuhur kan masih panjang. Mending kalau ke masjid urusan sholat ntar aja deh. Ya. Gitu. Kalau ke masjid masih mending gitu. Sebat dulu deh. Apa sih gitu? Baru rokat kedua. Ya.
Sepertinya hari ini gue nggak banyak ketawa ya. Oke. Soalnya gue tahu lu ketawa lu sakit belakang. Coy. Ya itu masjid-masjid ya sebagaimana Rasulullah kabarkan bahwa nanti ada orang-orang banyak membangun masjid, kemudian juga banyak menghiasi masjid, namun masjidnya sepi. Ya, ayo kepada Soib yang beriman, janganlah kita menjadi orang-orang yang mendukung terjadinya kiamat menjadi lebih cepat ya, meskipun cepat atau lambat sudah ditentukan oleh Allah, tapi paling tidak kita berada dalam posisi yang tidak mendukung terjadinya kiamat itu dipercepat ya. Ayo kembali lagi ke masjid. Gitu. Ya setidaknya Danau Tiberias karena kita sholat gitu ya, wah gue kembali lagi deh gitu kan. Nggak gitu juga, nggak gitu juga Bran. Tapi ya saya gue jadi ingat Bang, ada pernyataan orang-orang yang kalau ditegur begini, Pak kemana Pak, kok cuman sholatnya cuman kelihatan isya doang gitu. Iya soalnya saya kerja. Oke lah kalau kerja lah ya, kalau kerja saya berpikir mungkin zuhur, asar atau maghrib di perjalanan dia masih kita oke. Yeah, okay. Terus pertanyaan saya, kalau subuh Pak kemana Pak gitu. Jawaban dia, oh saya kerja, saya siap-siap gitu. Padahal dia siap-siap jam berapa sih? Alasannya malah kalau subuh, aduh saya karena besoknya masuk pagi Mas, jadi saya subuh di rumah aja. Ya padahal kalau kita yang ngerasain subuh di masjid itu jauh lebih semangat setelahnya kan. Ya padahal ke masjid subuh nggak lebih dari 10 menit gitu. Pagi itu emang ya. Kalau ini pembelaan nih. Ini pembelaan nih. Waktu zaman kalau dia masih subuh terus dia, cuman setelah subuh tidur. Iya. Gue kadang-kadang kalau pulang kerja lagi pulang kerja gue sholat subuh gue ke masjid. Karena pulang ke rumah tuh mendekati subuh kan. Iya. Jadi kerjaan apa tuh? Hah? Iya udah nggak usah ditanya ya. Tapi kan setidaknya gue sholat. Itu contoh ya, contoh orang-orang. Tapi zaman gue sekolah kan gue jauh nih naik Metro Mini tuh. Di 27 dari sini ke 27 kan jaraknya berapa lama itu kalau naik Metro Mini. Gue bangun 3:30, tetap aja subuh di rumah gue. Nah yang kayak gitu kenapa alasannya Bang? Kalau 5:30 lewat 5 menit aja gue kejebak macet gue. 5:30 lewat 5 menit padahal subuh kan jam 4, jam 4:30. 4:30 selesai jam 5. Permasalahannya paling kan lama. Kalau mau terus zikir sarapan gue sendirian nyiapinnya. Nah, ini proses lagi ya, ada proses kesalahan strategi dalam mengatur waktu kita sebetulnya kan. Padahal ke masjid nggak cuma butuh waktu paling 10 menit. Ya. Jadi kita seakan-akan mengorbankan yang terlambat gua nanti jadi jalan banyak gara-gara motong 10 menit. Jalan 10 menit, sholat 5 menit, pulang 10 menit. Jalannya ngapain lama-lama? Lu jalannya kelamaan. Ya gue kan biar dikata masih milenial gue. Gue ngisi acara gini aja. Gue jujur, temen gue kemarin ngedit nih gitu ya, ngeliatin hijrah lu Pran. Pantes lu bewok. Gue bewok bukan perkara hijrah. Gue pengen pakai jeans root gue. Dibilang hijrah. Mudah-mudahan. Ya. Karena niat hijrah jadi seperti yang lo pengen Pran. Iya. Jangan dibalik malah pengen kayak orang lain jadi gue dapet hijrah gitu. Kebalik dong. Baik ya, lanjut. Selain masjid apa lagi nih Tat? Nah ini yang apa namanya menjadi dilema buat kita nih, yang pada masih suka nonton hiburan-hiburan ya, atau masih menggampangkan yang namanya pergaulan bebas. Akhirnya kita membiasakan diri kita tertawa kalau kita ngelihat ada homoseksual, lesbian ya. Dan ini kalau homoseksual dan lesbian tersebar luas, ini salah satu ciri dari kiamat ya. Sebagaimana dulu Nabi Lut alaihi salam kaumnya gimana? Ketika Sodom dan Gomora, ketika homoseksual dan lesbian itu tidak bisa lagi dibendung, maka Allah azab kaum mereka. Ya. Dan ini kalau homoseksual dan lesbian ini sudah mendunia, ya tinggal tunggu aja. Sudah dong, gitu ya. Itu sudah dong. Iya sih. Tapi sekarang kan ya kita masih berusaha ya untuk mengingatkan orang-orang seperti itu. Apa sih yang dicari gitu loh. Homo, laki sama laki, lo bisa punya anak dari mana? Sedangkan kita disuruh untuk memperpanjang keturunan. Perempuan sama perempuan juga
dari mana juga gitu ya. Ya, tapi intinya mereka ini rata-rata justru orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, jadi mereka melakukan hal-hal seperti ini. Gitu ya. Sebenarnya Padahal- pembenaran sih atas pembenaran. kekecewaan atau atas luka yang mereka rasakan Iya, sebenarnya. kalaupun ada luka, ya Soib yang beriman, kalau ada teman-temannya yang homo atau lesbian karena punya pengaruh psikologi, ayo kita ngobrol bareng. Masalah lo itu sebetulnya udah pernah dihadapin sama orang lain, ya mungkin selesai, Ya. tidak dengan cara seperti itu, gitu kan. Mungkin caranya aja belum ketemu, atau mungkin lingkungannya aja yang belum ketemu yang mendukung dia untuk bisa berubah gitu. Betul. Ayo kalau ada yang homo dan lesbi pengen sembuh, monggo datang ya. Kita berdiskusi akan lah ya. berdiskusi dan minimal mengobati. kita ngobrol-ngobrol lah. berdiskusi. Dan ini kita anggap sebagai pengobatan ya, khusus buat mereka ya. Karena Hari ini Ustadz kenapa jadi ngegas ya? udah akhir zaman Bang, lu ngangkat kalau akhir zaman gue jadi Iya ngegas sih, nih, aduh, gue juga salah ngeri gue. soalnya. Iya sih emang ya. Iya Ya sih. keadaan udah seperti ini sih. Tapi apapun temanya tetap gue kesentil. Ya, nah ini yang apa selanjutnya tuh Bang, salah satu cita-cita kita, tapi akhirnya menjadi satu fenomena akhir zaman juga, yaitu orang-orang muda, tapi mempunyai kekayaan yang berlimpah gitu ya. Orang-orang muda dengan kekayaan yang berlimpah. Betul. Ya, semakin banyak orang-orang muda mempunyai kekayaan berlimpah. Kan sekarang tuh banyak nih ya. Ya, mungkin dengan proses YouTube sekarang ada tuh anak-anak muda yang bisa akhirnya menciptakan konten-konten juga yang asal aja gitu ya. Dan lebih parahnya lagi kan bisa mempengaruhi gaya hidup ya. Betul. Nah, apalagi yang dulu sempet ya booming mengenai konten apa pamer ATM ya. Ya. Itu kan sama aja kayak memberikan Pelajaran gitu ya. Tapi iya, Cinta dunia ya. cinta dunianya gitu loh. Ada satu konten yang menurut gue menarik sih sebenarnya. Kontennya Habib siapa tuh yang bareng sama Tretan Muslim? Hasan. Bukan Habib siapa tuh? Tahu kan lu yang gue yang muda, yang masih muda. yang masih Kenapa muda tuh? itu tuh. Itu dia gini, treatment anak muda dia. Oh, oke. Gitu loh maksudnya, dan digabungkan sama kelakuannya Tretan sama Coki gitu kan. Maksudnya itu menjadi yang sebenarnya itu yang harus di-viralin sebenarnya gitu kan. Itu iniin apa ya? Cara kita beragama tuh sepertinya seperti apa gitu. Dan dia berdiskusi sama ini apa namanya pendeta Tat. Jadi dia ngobrol kayak gini, dibikin podcast berdua gitu sama pendeta dianya. Jadi perspektif Islam seperti ini, perspektifnya Kristen seperti ini gitu. Untuk bisa. menyikapi masalah Ya itu duniawi ya, ya gitu. kalau itu kan sifatnya lebih mendidik ya. Iya. Dibandingkan kita yang sekarang kita bahas nih yang sifatnya tidak mendidik tuh. Iya, itu yang seharusnya gua harapin gitu kan. ya, Bukan seharusnya perkara seperti itu. receh gitu kan. Betul. Bukan kayak kemarin sempat lihat iklan tuh ada tuh hidup lu tuh konten gua. Nah, Ya itu sebetulnya itu yang tuh. harus diangkat ya ketika ada kayak tadi diskusi tadi sebetulnya kan Aduh, kesiksa, banyak coy. persamaan-persamaan di antara apa namanya kedua pembesar agama tadi ya dalam membahas ilmu. Cuman kadang-kadang kitanya yang makin mempertajam dengan perbedaan. Ya kalau kita berbicara persatuan harusnya itu yang diangkat. gitu ya betul. Terus bukan berarti Jangan dicengin. bukan berarti kita mau menyamakan semua agama, enggak. Karena pasti berbeda. Pasti berbeda. Pasti, Cuman pasti. yang harus kita angkat adalah pola agama dalam menyikapi kerusakan Nah, yang eta. ada. Ya. Itu seperti apa kan gitu. Pasti ada, semua agama punya polanya. Nah, itu lebih baik itu diangkat ya. Kemudian adanya setelah tadi homo dan lesbi udah diangkat, anak muda yang punya apa namanya kekayaan besar-besaran juga diangkat. Dan kalau mereka juga tadi ekonomi dikuasai sama orang-orang yang tidak berperangai baik, anak mudanya juga punya harta besar-besaran tanpa diikuti dengan iman, akhirnya mereka bikin program seenak-enaknya gitu ya. Nah, termasuk adanya itu perkumpulan-perkumpulan wanita tapi justru merusak martabat wanita itu sendiri. Perkumpulan Perkumpulan wanita, tapi merusak Ya, martabat iya. wanita. Maksudnya? ya saya langsung to the point aja, Miss World misalnya. Oh. Miss University, Universe. University kampus dong. Universitas, kampus. Ya, yang seperti itu kan sebetulnya kalau kita lihat justru mempromosikan wanita
bukan dengan sisi positif yang apa intelek lah ya. Tapi jujur ya Elegannya jadi kebalik nih gitu ya. gue mendukung Apa tuh? Hari Cancer. Gue mendukung, tapi tidak No Bray Day. Oh, Nobra. Ya. Pokoknya intinya Gue sangat. Kalau mungkin gini ya, itu kan gerakan-gerakan nggak tahu deh. Gerakan bisa dikatakan gerakan feminis mungkin ya. Kaum feminis. Feminis gitu kan? dan sebenarnya mereka tuh hanya untuk ya hanya untuk apa namanya? mengingat cancer gitu kan, karena cuman, cancer cuman ketika kan gini, mengingat cancer itu nggak harus dengan cara seperti itu. Nah, masih banyak cara lain gitu dia kan. menganggap kan cancer ketika seorang wanita dan kena tadi juga cancer yang seperti apa ajang-ajang putri kecantikan ya itu kan mungkin kalau misalkan kita berbicara elegan ya mungkin di tes intelektualnya mungkin mereka ada. Gua setuju ada, itu. ada. Ada beberapa part yang gue setuju. Tapi mungkin di tes akhlaknya yang mungkin ya. iya itu kan Intelektual sama akhlak Gue berbeda perspektif gue ya. Beda Kalau Beda. intelektual kan terukur ya. Iya. kalau Kalau akhlak kan harus ada pembuktian jangka panjang. Nah, kalau di gue yang tidak balik lagi ya, sudut pandang gue adalah gue tidak setuju terhadap yang ketika dia menggunakan swimsuit. Swimsuit. Ya itu kan Baju ya renang. tadi kan makanya di sini kan juga tadi sudah kita garis bawahi bahwa gerakan-gerakan ini justru menistakan si wanita ini sendiri kan. Baik itu- Menaikkan tapi apa ya, caranya kurang tepat kali ya. tidak sisi menaikannya dari sisi apanya gitu loh. Bahwa Cuma perempuan julukannya aja gitu kan. enggak, kalau gue anggap bahwa perempuan itu pinter sebenarnya, enggak harus yang lu di rumah. Banyak yang balik yang seperti Najwa bilang ya, Najwa bilang kan wanita tuh tidak harus ada di rumah dan mengurus suami dan mengurus anak, tapi banyak yang apa yang mereka lakukan di luar sih sebenarnya gitu kan. Iya, tapi wanita boleh bergerak di luar. Tapi ingat kewajiban mereka apa. Nah, iya, dulu betul. itu ya. Justru yang lu sebut tadi itu kewajiban-kewajiban mereka. Itu baru pengen ngomong Ya, tuh. jangan nanti membuka itu mau gua tentang tuh, Fran, perspektif tadi, yang baru Fran. lagi Bang buat para sohib yang beriman Bang ya. Jadi Kan gue pelurus di dunia gue. dunianya monggo dikejar tapi kan tetap ada kewajiban, kemudian ada prosedur yang dilakukan untuk wanita keluar dari rumah. Iya, gitu ya. iya. Dan apakah ketika kerja di luar itu apakah banyak mudaratnya kan nggak tahu juga. Betul, Ya. ya. Kalau nggak dapat ridho dari suami kan ya sama aja gitu. Ya, setelah itu semua terjadi ya jelas-jelas lah. Yang pasti ekonomi hancur, yang pasti secara tadi perusakan akhlak juga terjadi gitu kan. Maka yang selanjutnya adalah terjadinya kerusakan peradaban. Ya. Kerusakan Akhlaknya udah nggak karuan, ekonomi nggak karuan, pola pergaulan juga nggak karuan, ya. Akhirnya terjadi perusakan peradaban yang sifatnya menyeluruh ke seluruh dunia. Tapi yang gue takut di Arab sih. Dan itu tuh perusakan peradaban tuh udah kayak kaum barbar kali ya. Iya. Ya enggak, maksudnya gini loh. Homo lesbi sudah mendunia. Iya. Ya, kemudian ekonomi rusak karena si penguasa ekonomi ini sudah mendunia juga. Riba sudah mendunia misalnya. Ya, itu kan juga termasuk perusakan-perusakan secara mendunia. Tadi gambaran gue tuh perusahaan dunia tuh udah kayak ini film Mad Max. Aduh. Ya udah Kemudian- barbar banget tuh kayak Ya. gitu. Dan yang susah untuk dihilangkan ini sekarang adalah instrumen dan musik sudah tersebar luas kemana-mana. Ya, ini masih banyak ya. Kan Ran, bener kan, gue lagi kan kesentil. Ran. Oh lu nggak instrumen lu? Enggak. Cuman mencet-mencet doang. Mencet kan? tombol, menggambungkan instrumen, diperpanjang-panjangin. Dulu Rasul tuh mengatakan bahwa musik nanti akan ada di kepala manusia. Musik akan ada di kepala manusia. Iya, ya. Ya nggak ada yang sangka kan? bahwa Earphone. Enggak. Lu pernah nggak suatu momen, ini lu yang gue tangkap adalah lu satu momen kayaknya lu di otak lu ada satu nyanyi yang nempel di otak lu. Ya. Ya, kayaknya gue lagi pengen denger lagu ini nih di otak gue oke. lagi denger. Nah itu maksudnya gitu. Oh. Itu yang gue tangkap ya. Atau ya itu tadi benar juga Pak Dani. Jadi semua orang tuh sudah mendengarkan musik ya, dengan earphone-nya barangkali atau dengan headphone-nya. Ya, jadi semua sudah ada musik di kepalanya masing-masing. Gue ada 42 giga
Ya udah. lagu. Aduh, Maksudnya apa? Minta gue deletin bang? Itu iya, gue merasa dosa. itu minta di kontrol A Del. Jangan, Oh shift Del. jangan dong. Ya, kita permanen. doakan mudah-mudahan Bang Japran bisa ikhlas ya Amin. untuk kembali berhijrahnya. Itu baru 4 giga kan ya? Lebih, Oh lebih. ada kali hampir Kemudian- 100 gue. Ya, ini biar cepet ya. Kita udah hampir 1 jam nih. Ya, kemudian setelah banyaknya kerusakan-kerusakan tadi, kejahatan banyak di mana-mana, yang sudah pasti adalah akan banyaknya penegak hukum beredar di lingkungan kita. Penegak hukum beredar. Iya. Ya, kalau aman-aman aja, tentram-tentram aja kan penegak hukum nggak mungkin banyak, nggak usah banyak-banyak lah kasarnya. Iya, Oh. Ya, tapi sekarang tandanya banyaknya penegak hukum artinya itu Banyaknya- tandanya banyaknya kejahatan atau tingkat kerusakan kejahatan yang peradaban di dalam lingkungan kita gitu ya. Ya. Jadi jangan bangga-bangga lah kalau misalnya kita memperbanyak sisi itunya gitu ya. Kemudian ya itu masuk akal. Hampir. Makanya tadi gua tegasin dulu nih kemana nih. Gue ngarahnya pengen nih. ninjutsu hilang. ya sekarang udah jelas-jelas cara memilih hiburan juga udah mulai ngaco gitu ya, akhlaknya udah mulai hilang, adabnya mulai nggak ada gitu. Maka penghinaan-penghinaan yang sering diinformasikan bahwa di akhir zaman akan ada penghinaan dan menjadi bahan ketawaan itu pun juga menjadi ciri akhir zaman. Ya, sekarang kan udah mulai nih bully-bulian sendiri masuk ke dalam. Udah banyak banget sekarang Iya, bully-bulian. iya, bahkan sengaja mereka menciptakan diri mereka untuk diketawain. Ya, Ya, betul. bukan begitu bang? Ya, Ya. iya, saya tahu. Banyak budak melahirkan anak tuannya, atau banyak perzinahan yang melahirkan anak karena perzinahan. Tapi satu melenceng dikit. Hmm. Zaman Rasul itu pun ada kan kasus seperti ini? Ada Kan? Ada. Banyak kan? Itulah kenapa Rasul itu ketika perang itu melepas budak-budak semua kan sebenarnya. maksudnya? Ketika perang itu kan selain harta rampasan, ya budak-budak mereka dilepasin semua kan Ya, maksudnya. karena di dalam Islam tidak ada perbudakan. Iya, dibebaskan. Dibebaskan Maksudnya kan? budak-budak di semua itu dibebaskan artinya. Hmm. Jadi tidak ada lagi perbudakan gitu maksudnya. Tapi kan itu bertahap ya. Ketika mereka sudah awalnya, ketika ajaran Islam itu kan bertahap ya. Pertama mungkin masih ada budak. Tapi ketika Islam sudah mulai menyeluruh, ya perbudakan itu mulai Hilang. ditiadakan. Ya. Mungkin diganti dengan yang lebih beradab lah. Ya. Bahwa cobaan akan ditunjukkan kepada hati manusia seperti sajadah. Kenapa? Seperti sajadah. Gimana? Ya. Coba. Cobaan akan ditunjukkan Nah, di hati manusia seperti sajadah. Sajadah kelihatan di mata kita tuh. Iya. Ya. Bahwa nanti yang namanya cobaan itu kan kelihatan jelas di depan mata kita. Ya. Semua akan terlihat. Ini cobaan. Ya. Gimana caranya? Ya. Bagaimana caranya setan menghancurkan hati-hati manusia? Ya. Ketika ditampilkan di depan mata kita semua itu kejahatan, kejelekan-kejelekan. gimana? Ya, cara setan menghancurkan hati manusia ya, dengan menunjukkan keburukan-keburukan di depan mata kita secara langsung. Ya. Contohnya apa? Ya, seperti kita ngeliat sajadah, maka dikatakan seperti itu. Ya. Sekarang kalau kita nonton televisi tadi, ya terlihat nggak semua fitrahnya Terlihat, seperti iya. apa, Iya, kemudian yang jelek seperti apa terlihat. Ya. Maka setan akan terus melakukan gangguan-gangguan kepada orang-orang yang mencintai hal tersebut. Ya. Maka sekarang yang sifatnya kebaikan itu kalau disampaikan kesannya gimana? Basi. Ya, Tapi kalau sifat biasa aja gitu. Iya, tapi kalau kejahatan, Wah. itu kita bisa lihat dari ratingnya deh. Iya. Ya, pengajian sama informasi kriminal itu lebih tinggi mana ratingnya? Ya. Gitu. Informasi kriminal sih lebih tinggi Nah, sih. itu ya. Karena ketika nonton, wah di mana nih? Wah di mana? Pas pengen tahu gitu. Tapi satu sisi butuh informasi, tapi satu sisi bikin parno. Ya. Akhirnya ketika orang melihat suatu kekerasan atau kejahatan sekali, itu mungkin mereka takut. Ya. 2 kali, 3 kali, lama-lama mereka biasa. Biasa. Ya, maka
Di ciri yang lainnya adalah ketika manusia tidak lagi merasakan apapun tentang melihat keburukan atau kekerasan. Itu biasa. Ya. Gua Misalnya di paham, sono gua paham. tempat nongkrong Iya. anak minum-minum, sekali minum-minum gak enak. 2 kali tegur, 3 kali, tapi lama-lama begitu sudah menjadi suatu Kebiasaan. budaya di suatu Iya. tempat, akhirnya dibilang oh itu biasa tempat minum di sana. Jawabannya Iya. seperti itu. Asalkan nggak rusuh aja ya. Itu kayaknya udah terjadi di masyarakat. Iya. ini Asalkan hati-hati. ya udahlah ya, asalkan nggak rusuh aja gitu. Bukan masalah nggak rusuh Bang. Jadi kalau kita sebagai anak muda nih harus punya cara gimana caranya ngadepin mereka. Meskipun nggak frontal. Ya pendekatannya sih kita. Ya. Nunggu yang bapak-bapak inilah ya, jangan gue ya. Situ juga lah. Ya mungkin kita sempat berjalan kan ya. Ini mungkin saya agak sedikit berbangga dengan remaja-remaja di kampung sawah gitu ya, yang sudah berani menggerakkan diri mereka untuk meninggalkan kebiasaan yang seperti itu dengan pola bertahap gitu kan. Sekarang mereka udah mau bergerak kepada yang lebih baik lah. Alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya teman-teman di kampung sawah. Amin. Kemudian tadi kelompok-kelompok pergaulan bebas ya, maka banyaklah wanita-wanita yang berpakaian seperti telanjang. Jadi prosesnya ini kita udah mulai ngerti nih. Ini paling ketika ada hadis sering Rasul, didengar nih mengenai ketika ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman ada wanita-wanita berpakaian seperti telanjang, ya proses seperti itu. Ya. Masuk nggak di akal kira-kira? Masuk banget. Ya, masuk banget ya. dan fix kita Dan udah sudah di, banyak di, ya sekarang. di tahap itu kita udah fix nih kayak ini. Iya, Iya, ya. banget. Dan tahap gue. Yang perempuan-perempuan maaf ya. Ketika kain melekat pada tubuh kalian itu berarti bukan berarti kalian sudah berpakaian dengan benar. Karena bisa jadi pakaian yang harusnya dipakai di dalam justru karena mereka sudah ngerasa pakai pakaian, udah ngerasa benar. Contohnya apa? Legging. Oh, oke. Ya. Ketat berarti ya. Pakaian ketat itu kan legging kan sebetulnya kan buat Pakaian dalam. dalaman mereka gitu Ngejeplak. ya. Ngejeplak ya. Tapi sekarang sudah dipakai sebagai pakaian biasa gitu ya. Atau yang menutup kepalanya tetapi lekuk badannya masih terlihat. Iya, ya, pakai jilbabnya, mohon maaf masih ngeliatin bentuk lehernya, bentuk kepalanya ya, pakai jilbabnya seperti pakai permen ya. Permen tuh gimana sih? Dibungkus terus dipuntir-puntir. Nah, bentuk permennya kan kelihatan tuh. Ngocop. Ya. Ngocop. Pocong. Iya. Oh, alah. Yang terakhir ya, kalau kita ambil 21 ciri-ciri kiamat ya. Yang terakhir adalah bahasanya untuk Homer itu diperindah dan dibikin banyak. Alkohol. Ya, Atau- minuman beralkohol yang memabukkan itu dibikin berbagai macam nama dan Oh. dibuat seakan-akan indah gitu ya. Ya. Dulu tuak ya, wine, vodka, Whisky. anggur, Gin. whisky dan sebagainya. Tokan. Enggak No. dong. Oh enggak ya, beda ya? Liquor. Amer. Amer Intisari. Nggak bikin kembung, nyaman di lambung. Prahan, kita di mana, Pra? Oh iya lupa, maaf. Ya. Enggak, itu contoh doang. Iya, Prahan contoh. Jadi nyebutnya udah bukan lagi Homer atau bukan lagi alkohol. Tapi nyebutnya udah bahasa-bahasa mereka ya, topi miring. Oke. Koktail. Martini, koktail dan lain Koktail. sebagainya. Kan kesannya kan koktail kan. Scotch. Gua taunya koktail tuh es loh. Iya. Koktail emang iya, tapi emang Iya. Es buah. buah. Es buah. Illusion. Nah, iya. Namanya Flaming cakep-cakep ya. bikini. Enggak, Oh, illusion. bukan ya. Illusion. Rasanya kayak sirup. Lo tenggak deh tuh banyak-banyak tuh tiba-tiba ngali. Black Ya. Russia gitu kan. Anda tahu ya? Ya, gua tahu Pancingan. screwdriver. Kan pada masa itu, alhamdulillah. Ya ada di Sekarang antara kan kita ini ya, diluruskan. sahabat-sahabat beriman ya, ada yang mungkin taubatnya dengan cara mencicipi terlebih dahulu. Ada yang memang cara kita adalah menjaga-jaga diri kita dengan cara mengambil informasi dari yang sudah merasakan, ya. Karena kita dikasih akal, dikasih ilmu oleh Allah ya. Gue mau Tapi yang bahas. sudah terlanjur mencicipi, yuk cepet-cepet kita tobat. Amin. Yang belum, jangan dicobain gitu Betul. ya. Kenapa Pak? Betul. Hah? Kenapa jangan dicobain? Janganlah pokoknya. Apakah menimbulkan proses nagih? Ada fase itu nantinya.
Oh gitu ya. Nggak ada sih. fasenya. Kalau nagih enggak. Enggak. Hilang kesadaran yang lebih bahaya. Enggak. Ketika nyetir atau apa itu kan membahayakan. Itu Bukan, jangka pendeknya. Maksud saya kenapa kita jangan sampai nyobain karena yang kita sama-sama tahu nih ketika kehilangan kesadaran pasti banyak bahayanya. Itu jangka pendeknya. Jangka Kenapa panjangnya. sampai harus ninggalin apakah ada proses nagihnya? Ada. Jadi Sohib yang beriman jelas nih ya. Para pakar mengatakan ada. Gue dong. Bahkan Enggak, gue mengakui itu gitu, walaupun maksudnya ada beberapa kayaknya gue bukan tipe yang suka ya. Gue nggak terlalu suka, cuman kayak yang kalau nongkrong kayaknya kangen deh gitu. Untuk rasa-rasa itunya gitu. Kayaknya kangen deh gitu. Baik. Ya ada gue akuin itu. Ada fase. fase. Kalau Gue ada fase itu, pulang kerja kayaknya enak nih. Paham gak maksudnya? Ya baik dulu ya. Itu adalah ciri-ciri jarak jauh atau ciri-ciri kecilnya kiamat yang kalau banyak itu sudah berkumpul di antara 21 ciri tadi, maka kita akan menghadapi kiamat besar. Ya. Ciri-ciri kiamat besar seperti apa? Nantikan di podcast nih, kita selanjutnya. Kita masih kiamat kecil nih Tat ya. Dan kecil. ini belum lengkap berarti ya. Belum, masih ada. Dan Kalau ngomongin maka saya bilang tadi kalau panjang ngomongin kiamat dong mau berarti ngomongin nih. apa nih kiamat? Panjang kiamat itu. Tapi Panjang, bukan di Indonesia saja coy, di Arab sudah mulai. Iya sih. Tapi gini. Gue ngeliat Arab tuh lebih serem loh. Iya. Kan ada pertanyaan nih seputar kiamat juga Tat. Sebenarnya itu prosesnya Dajjal keluar. Ya. Itu di kiamat besar. Kiamat kecil atau di antara kiamat kecil ke besar? Udah gede. Besar itu. Udah tergolong Maka besar. nanti Oke. ini adalah ciri-ciri kiamat yang bisa kita lihat karena perbuatan kita. Ya. Oke. Maka saya berharap kepada seluruh sohib yang beriman, yuk tinggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Buat yang punya teman-teman bermasalah, ayo diskusikan sama-sama, entah itu kepada kami atau kepada orang-orang yang lebih dianggap mampu. Ya, Insya Allah nanti kita akan coba lagi kupas 10 ciri kiamat besarnya. Berarti ini masih bisa hilang kalau kita mau berubah berarti ya. Insya Allah. Ya. Cuman yang namanya kiamat sudah pasti itu nggak akan mungkin hilang. Enggak, kalau maksudnya kiamat udah pasti. Kan tadi Ustadz bilang kan ini kiamat yang dikarenakan tingkah laku kita. Oh iya. Iya kan. Ya artinya Bang, seminimal-minimalnya ketika kita berubah, ya, kemudian kiamat itu sudah mendekat, Allah akan wafatkan kita sebelum proses itu terjadi. Allah akan selamatkan kita. Amin. Ya. Amin. Itu ya yang kita harapkan. Bani Muhammad Channel beserta para sohib yang beriman bisa selamat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mungkin itu ya sebagai ciri awal karena kita sudah masuk 1 jam. Insyaallah kita lanjut lagi ke poin yang kedua ya. Ke kiamat besarnya insyaallah. Ya kita berharap juga ya semoga guru-guru kita bisa mendapatkan apa istilahnya Ya, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Terus yang terbaik dan mudah-mudahan video-video yang pernah mereka buat untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, dan semoga para guru kita yang masih ada dipanjangkan umurnya, untuk bisa memberikan apa istilahnya ilmu-ilmu mereka kepada kita. Amin. Dan semoga doa gue ya, semoga kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik lah. Amin. Minimal lu menjadi orang terbaik lu menjadi orang yang berguna untuk diri lu sendiri. Yang habis itu berguna untuk keluarga, agamamu dan bangsamu. Mantap ya. Amin dong. Amin. Intinya ya kita sering baca nih surat Al-Bayyinah barangkali ya, ketika ada innalladzina amanu wa amilus solihat, ya sesungguhnya orang-orang beriman dan melakukan amal soleh, ulaika khairul bariyah, ya mereka adalah golongan yang baik. Ya, jadi kalau kita mau menjadi golongan yang baik, yuk beriman dan beramal soleh. Ya. Mungkin itu sebagai penutup dari kita Bang ya. Jauhkan ciri-ciri tadi dan insya Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan menjadi dari keadaan ini kita akan menjadi lebih baik lah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Ya itu aja kali ya. Kalau insya Allah sih bermanfaat. Cobalah disebar luaskan, di subscribe, di like, supaya kita semangat untuk membuat tema-tema apa lagi yang akan kita bahas gitu ya. Ya. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang ingin diceritakan, bisa di komen. Kalau ingin berupa privacy dan segala macam, ada di kolom ada emailnya gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.